Good morning. Coba kita absen dulu teman-teman yang sudah merapat di TikTok untuk sama-sama menyimak duet siaran pagi. Hai Glenda, Okti, Lila, Bunda Afi, Inge, Dina, Lapak Sepatu Ori, Lina, Heart Therapy, Flo, Kiki. Lip balm ya. Ini loh, aku lagi pakai ini. Fox. Nah, yes. Selamat hari. Hai Diki. Nova. Oke, prima. Perhatiin gak sih kalau berapa hari ini tuh angin kota Jakarta tuh dingin banget ya? Ya, iya nggak? Sampai kayaknya tuh nggak perlu pakai AC deh. Beberapa hari ini saya di rumah nggak pakai AC. Karena anginnya tuh dingin ya. Dingin banget. Suasananya tuh sampai teman aku ada yang komentar gini. Ini tuh suasananya suasana bulan-bulan ber gitu kan. Kayak bulan September, Oktober, November gitu ya. Padahal bulan Juli ya. Berasa kayak di Bali kalau lagi Australia winter gitu loh. Oh my, ada yang dari New York. Selamat pagi. Salam buat teman-teman Indonesia yang ada di New York. Ini Fox yang Plum and Glow. Kayaknya ada deh di showcase keranjang kuning aku, dicari aja. Fox Plum and Glow. Jadi dia ada tintednya gitu. Sedikit aja ada warna cherry-nya gitu. Iya kan? Iya kan? Udaranya dingin. buku bajakan. Kesannya kalau lihat muka gue udah langsung gitu ya bajakan. Tuh Iwet udah nongol. Coba kita accept dulu. Kak Iwet. Itu dia. Kok nggak bisa dipencet? Itu dia. Iya. Itu dia. Hai Riko. Hai. Pagi. Ikuti melati Alibaba. Miring ya, crash tuh nadanya tuh. Naik setengah, putih-putih melati Alibaba gitu. Coba lo ambil nada dasar ya. Putih-putih melati. Lu jangan ikutin gue, lu suara satu. Gimana kan tuh? di tengah. Putih-putih melati. Kok lu bego sih? Mau aja gue suruh. Maaf. Bluetooth udah dimatiin belum Bluetooth? Oh iya. Heran deh. Hidup hari-hari Bluetooth connect. Lah emang lu enggak? Enggak. Gua kan di sini smart living. Semua terhubung near kabel. Lu tahu ya bicara mengenai nirkabel, gue tuh emang udah orang kuno ya Wet ya. Kenapa? Gue kan punya home theater. Ya. Merek Philips. Sekarang home theater gue nggak bisa dipakai dengan TV gue. Dikarenakan Udah nggak kompatibel sama TV gue. Karena TV gue itu udah menggunakan home theater yang Bluetooth. Kesel deh. lah, lu pakai home theater apa? Philips. Iya, gue tahu. Maksud gue kan udah nyebut tadi. Lu pasti pakai kabel. Iya. Ya Allah. Sementara TV lu udah smart TV. Segala sesuatu pakai Bluetooth. Iya. Jadi udah nggak bisa nyambung tuh si Philips. Emang nggak ada soketnya? Maksudnya? Nggak ada itu colok-colokannya? Ada colokannya. Jadi waktu gue ganti TV ini, si teknisinya udah bilang, sebenarnya TV ini tuh udah Bluetooth mas gitu. Kayaknya kalaupun kita maksa pakai kabel, nggak akan lama deh
Bener, belum setahun, Matilda alias Metong dia. Ya wis, Dia Aldo Sianturi. Aldo. Jadi ya udah gue mengandalkan suara yang dari TV aja. Menurut gue ya udahlah. Oh bisa dimasukin tuh ke colokan AUX. Iya, masukin ke colokan AUX atau lo beli kabel adaptornya. Oh, gue mau panggil teknisi aja deh si Philip punya. Temenan sama anak laki deh, jangan sama anak perempuan terus. Jadi bisa nanya. Anak perempuan juga sekarang banyak yang ngerti begituan, gila. Benar. Tanya kalau gitu sama geng YOLO. Salah. Kalau YOLO sobat. Kalau kita geng duet. Iya. By the way, kemarin Ivan nelfon gue. Kan Ivan tanggal 11, tanggal 10 kan ada fashion show-nya Sebastian Gunawan. Ya, hari ini. Iya, lu diundang nggak? Enggak. Tanggal 11 katanya lu udah confirm datang ya fashion show-nya Ivan? Confirm. Soalnya gue minta didudukin di sebelahnya lu. Oke, berderet kita kalau gitu. Oke, terus lu udah ngomong sama Ivan? Apa? Yang udah ngomong mau duduk sebelah gue. Gue udah dikirimin baju, gue udah disuruh pakai baju yang dia. Gue kok enggak? Gimana gue tahu? Lo pakai baju apa? Coba gue lihat. Gue berasa kayak Ian Hugen deh dikirimin baju sama desainer gitu, suruh pakai baju gitu. Enggak. Ian Hugen sampai fitting, lu cuma dikirim. Karena size gue size manekin. Halo. Apa? Oke. Gue masih bisa kok pakai baju ukuran Ivan. Barijeng ya, Ivan Gunawan ya. Dia ngirimin baju ke gue see through. Bohong lo. Lihat dong, Lihat dong. Kenapa sih lo berbagi sama satu geng? Lu beneran mau lihat? Iya, lihat. Ayo. Gue ambilin ya. Iya, coba ya. Nih, kita lagi siap-siap sambil jangan lupa untuk di-tap-tap layarnya. Jangan lupa juga untuk absen, mana hati orange-nya teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk di-share live ini ke teman-temannya. Karena kemarin tuh ternyata banyak yang kelewat gitu ya. Banyak yang kelewat karena dipikir nggak siaran padahal kita siaran kemarin. Coba. Tunggu gue balik dulu. Oke. Udah gue bongkar. Oke. Are you ready? Baju perempuan, Bo? Ini koleksi laki yang kemarin kita nonton di Pondok Indah Mall. Oh, oke. Oh iya bener. Si pengantin Tea. Baju ini atasan doang atau satu set bawahnya juga see-through. Nah, lo di situ bisa pakai celana dalam lo yang baru, bajakan yang beli di Thailand itu. Aduh. Udah Ya, lo coba? gak surprise lagi dong kalau gue pakai nih, semua orang udah nonton. Muat. Ya muat lah, badan gue tuh selalu M. Celananya apa? Coba celananya. Ada deh. Ih, sombong banget. Parah. Iya, itu abu-abu monyet dia memang. Jadi nanti gue cuma tutupin salon pas aja, Nancy gue ya. Lo kalau lo tutupin salon pas, pedes banget tuh Nancy. Kok salon pas sih? Nipple. Yang pedes itu koyo. Kalau salon pas ya nggak pedes, Giil. Mau coba? Mau taruhan sama gue? Nggak deh. Nggak deh. Ya, gue boleh ambil air panas dulu nggak nih? Silahkan. Oke. Nanti jadi kalau teman-teman yang ada yang terima undangan ke fashion show-nya Sebastian Gunawan atau Ivan Gunawan,
Hello hello ya, tegur sapa ya kalau ketemu kita ya. Sama gue tuh pengen apresiasi deh teman-teman yang nonton siaran duet tuh. Kan kemarin ada yang tahu kalau gue tuh lagi berburu Sony Angel buat tempelan handphone tuh pas pergi ke Bangkok. Ada beberapa yang DM gue loh nawarin mau beli apa enggak. Aduh, gue tuh tersentuh banget, teman-teman tuh ini baik-baik banget. Thank you loh untuk perhatiannya, I love it. Terima kasih untuk gesture-nya ya. By the way, Baju lu tuh apa sih? Ini yang kemarin merek lokal yang lu kirimin gue di Tokopedia itu ya? Bajakannya Dian kan? anjing. Gila ya lo. Iya kan? Bordir-bordir bajakannya Studio 133 kan? Nungguin nih. Apa? Apa namanya? Lupa. Gue capek sama produk-produk lokal itu. Tiap kali lu kirimin gue linknya, tiap kali gue mau cari, udah stock out. Empet gue, barang-barang goib gitu. Gue males belanja barang-barang goib. Kesel gue. Lu tuh gampang banget dipancing emosi. Yang kayak gini-gini nih, yang emang gambaran dari masyarakat Indonesia. Apa? Gampang dipancing. Loh, ya iya dong. Kan kita kan gitu ya teman-teman ya. Kita kan sangat percaya rekomendasi teman kan. Kalau ada barang teman kita pakai bagus, kita kan nanya beli di mana, minta linknya. Kita cari di e-commerce, bener nggak? Begitu kita cari di e-commerce, stoknya habis, berhenti sampai di situ nggak loh? Sekarang gue tanya deh jujur sama teman-teman yang lagi nonton nih di awal-awal 1,3, 1,4. Kalau lo naksir barang di e-commerce, stoknya habis. Apakah lu tipe pembelanja yang setia nungguin seminggu sekali lu ngecek gitu? Gue mah enggak. Gue begitu tahu barangnya stok habis, gue udah langsung buy. Gue udah nggak pernah ngecek-ngecek lagi, say. Beneran, sumprit. Emosi banget sementara orang udah pada konsentrasi bukan lagi baju goib, lebih kepada higienis ya, ngaduknya pakai bungkus. Gue selalu. Gue mah cepet aja. Coba di-spill, jadi baju lu tuh mereknya apa? Gak ada. Hah? Gak ada mereknya. Nggak mungkin, itu kan yang toko dari Bandung itu kan? Iya, tinggal dicari aja yang link itu. Gue lupa mereknya apa, karena di sini nggak ada labelnya. Itu juga orang jualan baju nggak pakai merek tuh gimana sih? Udah biarin aja, Bo. Mungkin dia baru mulai. Oh ya udah. Ya Semoga kan? semoga usahanya sukses ya dengan kemudahan yang Anda berikan untuk konsumer Anda untuk mencari gimana caranya kalau nggak ada no brand. Kok Judas? Nggak judes, Apa dong ini namanya? keki. Muji itu juga nggak ada labelnya loh. Lah yang lu sebutin barusan itu label dong, brandnya dong. Iya, Il. tapi nggak ada labelnya. Ini nggak ada labelnya. Gue nggak tahu apaan. Oh, bicara mengenai label ya. Boleh nggak sih bicara mengenai label? Boleh. Ini pengetahuan fashion nih, pengetahuan fashion ya. Boleh. Iya, nggak judes tapi mukanya nyolot. Iya, emang dia hari-hari. Dia orang gunung, guys. Ya, kalau orang gunung emang kalau ngomong gitu, ya. Sekalian pengetahuan ya. Kan biasanya kalau label baju itu dijahitnya di dalam. Betul. Ya. Tapi anak-anak sekarang kan suka aneh-aneh tuh. Ya. Baju ditaruh di luar, bener nggak? Ya. Kayak Studio Moral lah, Ivan lah, ada brand Paris juga begitu tuh, taruh di luar. Ya. Ini tuh dicopot apa enggak sih, pertanyaan gue? Copot. Ya sebenarnya sih enggak ya, karena sang desainer pengen lu tuh punya a sense of pride ketika lu pakai. Tapi kalau teman-teman beli jas, nah ini penting nih buat laki-laki ya. Kalau teman-teman beli jas, ada label yang sengaja ditempel oleh pembuatnya di lengan. Oke, Hugo Boss, Berluti, Christian Dior, Mas Rahmat Taylor. Oke, kalau di sini di lengan, pertanyaan gue, lu copot apa enggak?
Gue nggak mau jawab. Gue jawab apapun hari ini salah. Jadi biar aja geng duet yang jawab. Ayo jawab guys, buruan. Coba. Cabut apa enggak? Copot apa enggak? Ayo tuh. Katanya Diomedim bilangnya label copot, copot. Aku selalu gunting katanya Nom Nom. Sebentar kok ada hologram-holograman sebentar. Sebentar. Copot sayang. Hingga Haria bilang copot. Vibihar bilang bener di tangan suamiku copot. Oke. Sky Nimbus nanya kalau hologram topi itu dilepas apa enggak? Enggak, karena kalau itu collectible item. Oh, stiker yang di hologram topi itu. Ya. Harusnya copot loh. Enggak, itu tuh tanda dari orisinalitas. Iya, makanya teori dasarnya kan kudunya dicopot. Cuman kan anak sekarang tuh juga beda sendiri ya aturannya ya. Iya, Tapi yang gua tahu, suka-suka aja. kalau yang di sini, kalau lu beli jaket atau suit, itu tuh harusnya dicopot. Semahal apapun jas lo, itu tuh copot yang. Tuh, Heart Therapy bilang katanya nggak copot biar tahu kalau itu Dior. Ih, Tama nanya, warung Pak Chandra Taylor ada apa enggak? Tolong jawab. gak ada. Pak Chandra jualannya gulai Chiang Mai. Gulai daging ciamai. Kalau Mas Rahmat tuh siapa Mas Dev? Ada tukang jahit gue di Majestic. Tuh, LV juga ada sekarang yang naruh di luar celana pendek itu kudu dicopot karena ada ukurannya. Enggak sih. Gini. Kalau misalnya dia oke, yang di jas gue setuju itu harus dicopot. Ya. Terus sebenarnya dicopot atau tidak itu kelihatan dari dia dijahitnya di ujung-ujung atau memang dijahit rata. Kalau dijahit rata, bener-bener sekeliling label tersebut dijahit, kayaknya itu memang meant to be exposed. Lah, Iya, mungkin ya. kalau yang anak zaman sekarang emang itu tuh desainnya, itu tuh fashionnya, tahu nggak lo? Ya, mungkin. Makanya kan gue bilang peraturan dasarnya sih setahu gue dicopot. Cuma kan fashion anak zaman sekarang nggak ngerti gue perubahannya. Ya, Mungkin gini kali, kita ambil jalan tengahnya ya. Ini kan supaya yang adik-adik bahagia, Mas Dev juga tenang ya. Karena kan Mas Dev tuh udah berumur gitu ya. Jadi, kalau itu baju resmi, copot guys. nah, Ya, kalau itu baju resmi, udah hitungannya koktail deh. Masuk koktail sampai bener-bener ke baju formal, copot guys. Nggak elok nunjukin merek. Ya, sama satu lagi adalah ketahuan kalau kita baru belajar beli barang mahal. Jadi dicopot. Tapi kalau memang baju itu casual, dipertahankan nggak apa-apa. Ya, karena bisa jadi itu adalah part intensi dari si designer untuk mengekspos brandnya. betul. Jadi sebetulnya sang desainer itu menggunakan lo sebagai sarana branding. Kok lu mau-mauan jadi billboard berjalan untuk desainernya? Kan tadi ada yang bilang tuh juga tumbler cork apa sih? Corksicle. Corksicle itu stikernya nggak dicopot untuk membuktikan orisinalitasnya. Lah, kan waktu lu beli lu tahu itu orisinal. Ngapain lu mesti membuktikan diri kepada orang lain kalau itu orisinal? Puyeng amat hidup lo. Masuk nih topik. Buat apa pembuktian kepada orang lain? Nah, tunggu sebelum nyampe ke situ, masalah baju. Boleh gue pergi sebentar ke walk-in closet gue yang luasnya 3 kali 3 4 hektar? Oh, wow, gue pikir baru tadi 3 kali 3 meter. Kalau 3 kali 3 meter gue baru ngomong sombong banget lu. Ternyata 3 kali 3,4 hektar, saudara-saudara. Emang ada-ada aja nih orang. Itu apa sih di belakang kursinya dia guys? Dipan ya? Betul-betul orang tua dia. Ada dipan di belakang kursinya buat dia leyeh-leyeh. Ya. Oke. Ini banyak ya teman-teman laki-laki atau perempuan yang membeli jaket atau setelan di toko jadi
atau di tailor. Rata-rata di toko jadi. Zara ke, H&M ke, Bershka ke, apa ke. Ya. Oke. Kalau lu beli jaket atau suit, Ya. kan di belakang jas itu ada panelnya ya, Wet? Iya, betul. Copot. Copot. Kalau lu beli ini di toko, panelnya tuh ada yang di samping 2, Ya. ada yang di tengah. Ya, tergantung dari modelnya. Yes. Ini juga ada beda fungsi ya. Ya. Kalau yang Kalau pantatnya, pantat lo gede, pakai yang double, jangan yang di tengah. kalau lu nggak punya pantat, Tengah. kalau formal biasanya 2. Ya. Ada juga yang teori British, Italian, beda-beda deh ya. Tapi rata-rata kebanyakan orang yang gue lihat dan juga konten-konten kreator tuh yang pada bikin begitu madep belakang gue lihat jasnya. Kalau lo beli ini di toko, ini tuh dijahit. Ya. Kenapa ini dijahit? Supaya ketika digantung ini nggak berubah duduknya. Tapi begitu lu udah beli, lu udah bayar, ini lu gunting yang Ya. sehingga ini berfungsi. Ya, lapel, namanya lapel, saudara-saudara. Yes. Kenapa dijahit? Supaya dia duduknya, supaya it stays still on the hanger. Ya. Tapi kalau lu udah beli, lu mau pakai, dibuka dong supaya ini berfungsi. Plus ketahuan kalau lu nggak minjam. Nah. Paham? Yang biasanya dijahit juga di toko kalau lu beli jaket adalah ini ada kantong. Ya. Kantongnya Dijahit biasanya juga. dijahit juga supaya dia itu nggak eberewek. Ya. Nanti lu buka. Jadi kalau dia ada fungsinya kalau lu mau pakai. Ya. Ngerti? Ngerti. Makasih. Hari ini. Apa? Enggak. Bluetooth lo nyala. Gua pernah pakai Bluetooth. Emosi lagi. Berarti kalau lo lihat influencer-influencer itu masih dijahit lapel jasnya, dia minjam. Enggak, dia baru beli sama nggak tahu, nggak punya pengetahuan. Ingat kan prinsip gue, nggak ada pinter atau bodoh, cuman nggak tahu aja. Gue tuh cuman kesian aja. Ini sales associate yang jual jasnya di toko kok nggak ngasih tahu sih sama customernya? Gimana sih lu jahat banget gitu. Jadi terutama bapak-bapak ya, bapak-bapak laki-laki kan suka pada nggak pedulian tuh. Yang dilihat depannya aja, yang sibuk berkaca depannya. Begitu ngelihat ke belakang, lapelnya nggak dibuka. Ya. Ada yang nanya, kalau hijab kan ada juga tuh brandnya, dipakai apa enggak, Kak? Hah, brandnya hijab di mana? Si hijabnya itu di ujung segitiga sininya tuh biasanya suka ada kayak brandnya dijahit gitu. Nah, gue tahu. Ya, yang gue tahu kalau brand hijab itu biasanya dibuatnya dari benda berat. Ya. Lempengan apa. Ya. Itu tuh ada fungsinya loh ditaruh di ujung. Biar apa sih, Kak? Supaya dia memberatkan ujung hijab lu di belakang. Jadi dia nggak ketiup-tiup, jadi dia duduknya bagus. Nah, jadi artinya apa, Kak? Kita copot apa enggak tuh? Nggak usah. Oke, makasih ya, Kak. Udah puas, Kak? Kalau lu beli tolak angin, lu mau make, ya, sebelum lu tuang, lu robek Ya, supaya keluar. bener, Kak. Tapi ini antangin, Kak. Beda brand. Ideologinya sama. Fungsinya sama. Buat AE juga kan. Obat AE kan. Obat AE anjay. Hah? Puas. Aduh. Apa? Ada beberapa nih yang pengen gue bahas sama lo. Oke, silakan digelar. Pertama, kemarin tuh temen gue ngajak gue ketemu. Mas, ketemu dong, dia bilang gitu.
Ngapain? Gue bilang gitu kan ya. Gue pengen diskusi nih mengenai entering 40. Astaga, berarti teman lo ini baru mau masuk usia 40. Tahun ini dia 40. Ikut gue. Lo ngapain, gue ikut aja pokoknya. Gue tadi ada yang bilang, ada yang nanya cangkir gue apa, terus ada yang bilang Royal Doulton, betul. Dari pilihan cangkir. Ya, gue sih cangkir gue beli di Tokopedia. Ini bikinan dari artisan lokal, seniman keramik. Gue mau udah pakai cangkir dari zaman sebelum e-commerce muncul yang. Apa tadi lo mau kata? Pilihan cangkir itu memberikan gambaran jelas karakter kita masing-masing. Lo ngelihat cangkir gue tuh kayaknya tuh gue tuh teman-teman arisannya Mami Toko ya. Iya. Ibu Desi. Kalau gue apa kira-kira nih? Kira-kiranya apa nih kalau gue nih dengan cangkir tidak beraturan gini? Oh gitu tuh, lu tuh teman-temannya Adi Kompas, teman-temannya Yakamel Babots. Lu tau nggak seniman tuh yang gue suka, yang gue kenal, Babots, yang bikin karikatur Babots? Tahu. Amel ya? Itu teman-teman lu tuh kayaknya ya. Royal Albert. Kalau lo ibu-ibu arisan, yes. Mami Toko. Mamanya Bam Samson. Aduh. Iya, Bo. Entering 40. Oke. Ternyata seribet itu entering 40. Iya, buat yang baru mau masuk 40 tuh memang agak sedikit deg-degan ya. Terus kenapa cerita temen lo? Apa yang menjadi concern-nya dia masuk 40 tuh apa? Gak tahu, tapi kalau berdasarkan dari pengalaman gue kan entering 40 baru 3 tahun yang lalu ya. Terus entering 40 to me is not easy. Karena gak tahu ya, tapi peralihan dari angka 9 ke angka 0, kayak 29 ke 30, 39 ke 40, itu menurut gue banyak yang terjadi terhadap diri lo, terhadap hormon lo, dan juga semua yang ada di sekeliling lo. Sehingga akhirnya tuh kayak jadi, ini kenapa begini sih, ini kenapa begitu sih, rungsing aja bawaannya. Ya, lo mulai mempertanyakan eksistensi lo di dunia ini, lo mulai mempertanyakan pencapaian lo mulai melihat kok mulai kendor ya. Kulit tuh berantakan muka 39 ke 40. Crazy berantakan kalau gue. Perubahannya signifikan. Seada dari signifikan. Ya, kulit kusam. Padahal tadinya enggak. Tiba-tiba krim muka lo tuh jadi apa tuh namanya, Bo? Kalau misalnya dia udah nggak berfungsi lagi? Baal. Lebih ilmiah dong. Krim muka lo tuh jadi resisten. Kok nggak ngefek nih? Biasanya bagus dia tuh. Ini udah gue beli paling mahal nih. Kenapa dia nggak bisa lagi? Mulai kesel. Terus temen lo juga mulai komen tuh kalau udah kayak gitu. Tuh lipatan dahi lo tajam banget ya, dalam banget ya. Ya. Mulai keder. Ya. Ya. Berat badan nggak turun-turun. Ya. Ya, nggak segampang itu. Nggak segampang waktu umur 20 nurunin berat badan. Iya. Abis itu susah tidur. Lu kayaknya banyak problem ya, Bo? Lo enggak emangnya? Sejujurnya sih, waktu umur 37 gue mengalami itu semua. Nah, ya kan? Itu kan, makanya kan ada usia, pokoknya dari angka 7, 9 ke 0, itu biasanya tuh stagingnya gitu tuh.
Makanya kan kalau di 20-an ada Club 27. Do you know that? Nggak. Lah gimana sih? Lo nggak tadi? Club 27 apa? Club 27 itu jadi gini, ini sebenarnya berawal dari banyaknya selebriti Hollywood yang menyelesaikan hidupnya di umur 27. Menyelesaikan tuh menamatkan hidupnya. Ya, Amy Winehouse. Terus dulu siapa ya? Kurt Cobain kalau nggak salah. Itu semua di angka 27. Kenapa? Karena di angka 27 itu kalau lu di 37 tadi ya, itu tuh kayak semuanya tuh geser gitu. Dan lu kayak you just cannot help it. Nah puncaknya tuh di 39 ke 40. Oke. Nah mungkin pada saat lu 37 dulu itu lo langsung bertindak. Lo mulai perawatan. Ya, mungkin lo kemudian menghabiskan waktu lo untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Waktu itu bukannya waktu 37 itu lo ngambil kelas apa kayak problem solver gitu, life coach kan? Nah, tiba-tiba lo ngambil kelas life coach biar apa? Iya, sebenarnya walaupun ada gunanya sekarang ya, ada gunanya gitu. Iya. Gue ngambil itu tuh untuk diri gue supaya gue bisa mengupas masalah-masalah di hidup gue. Dan memang gue tuh sempat konsultasi ke psikolog. Bedanya psikolog sama psikiater apa ya? Psikiater ngasih obat, kalau psikolog cuman konsultasi. Oh iya, gue psikolog. Ke psikolog. Dan memang gue beruntung lah, gue tuh privilege lah, ada yang bisa membimbing gue sail through to my 40. Tapi seperti yang gue udah pernah bilang di podcast YOLO ya, tadi kan Becky komentar, lah kalau gue udah umur 55 gimana? Itu challenge-nya beda lagi ya. Tapi once I sail through, gue berhasil melalui kerikil-kerikil hambatan hidup, rintangan hidup di usia 37, dan akhirnya masuk di usia 40, gue akhirnya mengerti dan paham Iwet, jargon yang bilang bahwa 40 is the best time of your life. Now I understand what it meant. Tarik nafas. Gue justru mau bilang, Bo. Titik balik itu kan sebenarnya banyak ya. Ada 27, 37, 29, 39, 40 gitu ya. Tapi gue ngerasa bahwa semakin lo dewasa itu, life is not getting easier. Life is not getting easier. The best moment, maybe. But is it getting easier? No. Yeah. That I agree in a way. Life may not get easier, but when you reach 40, you become stronger, so you tackle life a lot smoother. Nah, become stronger ini menarik buat dibahas. Untuk teman-teman yang mungkin usianya sekarang masih di 20-an, 30-an, prepare yourself. Equip yourself. Ya, bener. Prepare yourself, equip yourself. Equip tuh apa? Tabungan. Itu berguna banget. Karena again, life is not getting easier. Health is declining. Lo harus punya pegangan. Itu satu. Itu pentingnya nabung. Lalu kemudian yang kedua adalah tadi kan equip, prepare. Prepare itu adalah lo latih badan lo supaya lo kuat. Lo latih badan lo bener deh. Lo latihan shoulder, lo latihan squat, supaya lo berdirinya tuh jejak. Ini arti kata bisa harafiah, non harafiah ya. Gak gontai, gak limbung gitu. Because you just need to stand still. Whatever the problem is, whatever the problem are. Kata Ramdan gini, 40 is 20 with money. If you equip yourself, if not, 20 with more sadness. Exactly.
Iya, memang harus dipersiapkan. Memang harus dipersiapkan. Jadi, walaupun podcast kita namanya YOLO, gue tuh bukan penganut paham YOLO. Karena YOLO di podcast kita kan Your Life with Ours ya. Tapi mental YOLO yang, ya udah deh Nek, gue kan cuman mikirin hari ini aja. Gue tuh nggak gitu banget. Ya. Attitude gue tuh nggak gitu banget. Tapi kenapa tadi gue bilang 40 for me is I like my 40s era karena I become more and more of myself than my younger years. Kan makanya Oprah bilang waktu dia merayakan ulang tahun 50, Maya Angelou sahabatnya dia tuh kan bilang gitu ya. When you reach 50, you become your true self. Ya, Kiran bagus deh. Dia bilang gini, justru YOLO itu karena hidup cuma sekali, makanya harus dijaga dan dipersiapkan. Nah, gue bahas sedikit ya. Gue suka nih sama kalimatnya Kiran ini dan apa yang lo stated tadi. Gaya hidup YOLO, mindset YOLO itu kan sebenarnya diciptakan sebagai sebuah bentuk pemberontakan. Dari generasi muda yang melihat bahwa nih orang-orang tua rewel banget sih. Lo cerewet banget sih nyuruh gue nabung, nyuruh gue nggak boleh pakai kartu kredit, ngingetin gue masalah bayar hutang, ngingetin gue untuk belajar, ngingetin gue untuk sekolah. Duh, ribet banget deh. Yo, man. Oh, itu adalah semangat rebellious anak-anak muda tuh. Iya, kan YOLO itu berbarengan sama hipster era. Kalau hipster itu kan beda lagi kan, itu juga anti kemapanan kan, Dave? Ya. Dengan kenapa hipster itu banyak di Brooklyn, di New York? Karena Manhattan itu menurut mereka kayak terlalu, oh my God, these people are very superficial. They are like plastic. Semuanya kapitalis, semua konsumtif. So mereka labrak dengan hipster tadi. Gue tanam sendiri makanan gue, baju tuh gue bikin sendiri, sabun tuh gue bikin sendiri. Keluarlah minimalistic life. Kan gitu ya. Jadi maksud gue kayak, iya lo memang jadi kayak YOLO mungkin ya. Itu jadi kayak penyalahgunaan arti kata YOLO, penyalahgunaan meaning atau arti dari sini kini. Lo kan harus hidup in the present ya. You have to live in the present. That's true. Itu benar. Supaya lo nggak worry, supaya lo nggak anxious. Iya kan? Tapi abis itu dibikinnya jadi kayak diplesetin sama kayak self-love. Self-love lo jadi aur-auran, hambur-hambur uang, belanja-belanja gitu. Iya, kalau dibawa ke titik ekstrim. Iya, padahal kan self-love is not like that gitu. Gitu, kurang lebih. Jadi balik lagi, equip yourself, prepare yourself. If you already equip yourself, santai. Lo akan menjalani ini dengan baik. Iya, kan karena pada dasarnya segala sesuatu yang dipersiapkan itu akan lebih menenangkan kan buat kita. Sama kayak ketika lu disuruh presentasi, kalau lu udah persiapan lu jauh lebih tenang. Betul. Ya kan? Karena walaupun kita jago mempersiapkan segala sesuatu di dalam hidup, life is full of surprises. Tetap aja akan ada kejutan-kejutan yang hidup berikan di dalam perjalanan keseharian kita kan cuy. Betul. Dibayangkan kalau kita sama sekali nggak bikin persiapan apa-apa, ya Allah, meledak-ledak nggak sih perjalanannya? Betul. Itu sama juga dengan pertanyaan, Kak, aku kalau mau tampil di depan umum kenapa tangannya dingin ya? Kenapa aku deg-degan banget, pingin pipis, pingin pup bawaannya? Bisa jadi mungkin karena preparation lo belum matang. Betul. If you prepare yourself, gue selalu bilang itu kalau di kelas public speaking, prepare yourself. Nggak ada orang yang tampil tidak punya preparation. Iya. Segala sesuatu yang lu lihat matang itu pasti di belakangnya ada preparation. Betul.
Betul. Eh, gue tuh dari kemarin juga pengen bahas ini loh. Lu udah nonton dokumenterinya Celine Dion belum sih? Di mana sih nontonnya? Di Prime Video. Video. Oh, belum lagi. Nonton deh, Wet. Bagus ya? Bagus sekali. Oh iya, Judulnya I Am. I Am. Kan snippetsnya udah banyak tuh ya yang posting gitu ya. Ya. Ya Baim juga posting tuh di Instagramnya. Posting tapi nggak ada konteks gitu. Gue juga bingung. Siapa Baim? Baim Wong. Oh, dia posting. Kayaknya dia penggemar Celine Dion juga. Masa? Coba dicek lagi deh. Maksudnya? Maksudnya. Bentar ya, gue buka pintu dulu. Oh, supir lu datang ya. Hai Becky, kamu pasti udah nonton kan dokumenterinya Celine Dion? Aku belum lagi. Yang gua tonton dari dokumenter Celine Dion, Web. Dia itu beberapa hal yang gua pelajari dari perjalanan hidupnya. Beck, lu harus nonton. Satu, dia itu konsisten, Bo, dalam hidupnya. Dari dia kecil, dia itu cuman punya satu keinginan, Wet. Dia cuman ingin bernyanyi. Oh, bukan jadi orang terkenal. Dia hanya pengen nyanyi. Oh. Kenapa she is so broken hearted right now dengan penyakit Steve syndrome yang dia alami? Karena penyakit itu take away the only thing yang dia inginkan di dalam hidup. Oh my God. Dan yang gue acung jempol ya, di era semua sibuk mempertontonkan highlight dan spotlight, menurut gue dia dan tim manajemennya sih hebat banget. Di dokumenterinya itu ya ada satu adegan yang dibahas semua orang. Dia kan orang bertanya-tanya, emang kenapa sih Steve syndrome? Emang kenapa sih Steve syndrome? 1 di antara 1000 loh yang sakit itu. Jadi Steve, muscle di badannya tuh Steve. Kalau dia kaku, dia bisa kecekek. Dia rib cage-nya itu bisa mendadak stiff dan dia bisa kehilangan napas loh, Nek. Kalau lo kebayang dong, if all the muscles in your body stiffen, ya lu hilang napas dong, Wet. Dan ada satu momen di dalam dokumenterinya itu, ini potongannya udah di mana-mana jadi bukan spoiler. Iya, ratunya spoiler. Dia lagi nyanyi, tiba-tiba dia kejang, kumat. Itu yang diposting. Nah, momen itu yang diposting oleh Baim. Oh my God. Kaku aja gitu kayak boneka Pinocchio kayu. Terus? Semua tercekek, semua tercekat. Terus dia jatuh, pek gitu. Jatuh aja kayak kayu. Terus dia tidak boleh bernyanyi. Jadi dia tidak boleh forcing herself. Yes. Karena bernyanyi itu kan forcing kan, ada some body organ yang harus dia aktifkan gitu. Tapi ya, mental juaranya Celine Dion. Karena singing is the only thing she ever wanted in life, Wet. Walaupun dia sakit gitu, Bo, usahanya dia untuk mengembalikan tenaga, kesehatannya, dan juga untuk bisa kembali bernyanyi. Gak ada yang bisa lawan. Determinationnya, gak ada yang bisa lawan, Bo. Dia nyanyi lagi? Dia lagi latihan untuk mulai nyanyi lagi. Wow. So, it's not cancer ya? Yang gue dengar kan cancer katanya, enggak ya? Steve person syndrome. Kasian ya. Dia ditinggal suaminya, Nek? Suaminya meninggal. Oh iya, suaminya yang cancer. Gitu, Bo. Oh my God. Di luar dari itu ya, Bo, dia kan nyanyi udah lama banget ya. Rumahnya kalau lu pada doyan barang-barang mewah dan lu flexing ya, malu say lu lihat barang-barangnya Celine Dion.
Hmm. Dan dia itu, she is so into fashion kan, Iweb. Jadi semua barang yang dia pernah pakai di dalam hidupnya dia, all the fashionable branded stuff, itu nggak ada yang dia let go, dia simpen. Dia punya storage segede ballroom 2 biji untuk nyimpen semua barang-barang yang pernah dia punya. Dan semuanya itu tertata, dia punya petugas, dia punya staff khusus buat ngurusin begituan. Itu baru bintang. Beuh. Jadi gini ya, jadi maksud buat gue tuh ngelihatnya gini ya, dia suka beli barang adibusana, kutur. Adibusana banget bahasa lu tuh. Karena banyak web kuturier Prancis yang bikin wawancara di mana tuh? YouTube. Iya. Yang mereka bilang gitu ya, satu-satunya penyanyi di dunia ini yang tidak pernah menawar barang kutur gue, Celine Dion. Kenapa? Yes. Kenapa? Because she appreciate the art, the amount of effort, the skill we put into our clothing. Gue harus jualan tuh berarti baju gue sama dia. Ya Allah, Nek. Dia mau pakai kemana baju-baju gamis lu itu, sayang? Hah? Baju-baju gamis lu itu buatan Rodarte. Baju-baju gamis itu di topet nggak ada brandnya. Desainernya aja masih bingung mau ngasih brand apa. Mending mana? Baju-baju gamis gue atau baju sirtru lo? Lah, gue kan alirannya tundas. Tumbas! Bukan tundas. Lu dari kemarin deh. Gue kan alirannya tumbas. Gila ya. Udah gue kirimin biar lu belajar. Nggak juga bisa-bisa. Ya Allah. Celine Dion tuh ya. Which yang akhirnya gue gini ya. Oh, karena dia itu menyadari web. Yang kita nikmati mungkin saat dia konser 14-12 lagu. Tapi di art that she put untuk bisa menyanyikan lagu 5-7 menit di atas panggung itu, rentang pekerjaan panjangnya ke belakang panjang banget, Jack. Iya kan? Dia menjelaskan gitu ya, Iwet ya. Ada satu tuh, kan gue nonton konsernya dia di Jakarta. Yeah. Dia pakai ada satu suit gitu, warna emas. Terus gue sama Donny Lim nonton gini. Ini kan ya waktu kita nonton, dia bilang gini, ini kelihatannya dari depan seperti jaket, tapi kemeja ya. Dia bilang ini bukan kemeja. Gue minta sama desainernya, jadi kemejanya tuh cuma di sini sama di sini. Supaya gue bisa tetap bergerak ketika gue bernyanyi tanpa merubah bentuk. Lo kebayang konstruksinya harus dipikirin kayak apa? Penempatan velcro, kancing harus dipikirin supaya badan gue tetap terbungkus sempurna gerakan apapun yang gue lakukan di atas panggung. Aduh, Bo, dia tuh ternyata tipe yang bukan micromanage ya. Dia itu sangat critical thinking. Kita pernah membahas itu kan, Web. Dia tuh dari A sampai Z, apa yang dia lakukan di atas panggung ketika dia nyanyi, itu tuh nggak ada yang lewat dari apa yang dia rencanakan, Bo. Itu bukan critical thinking tuh kategorinya. Apa tuh? Well thought. Dia benar-benar mencurahkan semua pemikirannya kepada sesuatu. Nah, jadi nggak cuma sambil lalu, nggak asal jadi. Nggak pernah setengah-setengah. Itu yang jadi sebuah benang merah ya, bahwa orang-orang sukses, all those mega stars, itu memang nggak ada yang pernah asal-asalan. Bukan perfeksionis. Kalau perfeksionis tuh benar-benar sampai nggak bisa 1 inci nggak boleh kurang, itu perfeksionis. Tapi kalau well thought, toro gitu, mikir itu toro. Toro tuh apa bahasa Indonesianya, Bo? Kacang toro lagi. Itu mah toro, bukan toro. Toro itu bahasa Indonesianya pop quiz. Toro bahasa Indonesia menyeluruh. Iya, menyeluruh. Iya, itu dia, menyeluruh. Berpikirnya tuh menyeluruh gitu. Nggak cuman sempit di sini doang.
Kemarin gue habis negur tim gue. Holistik, menyeluruh, betul. Keseluruhan. Gue bilang gini. Kemarin kan pre-work plan. Ada satu plan. Terus gue tanya, kamu bisa nggak kira-kira mengeksekusi plan ini? Terus dia diem. Dia diem. Terus gue gini, kenapa diem? Bisa gitu. Main cepat aja tuh, biar gue happy. Ya kan? Terus gue bilang gini, gimana caranya? Gue lagi anaknya usil kan ya. Karena gue mau melatih dia gitu, bahwa nggak bisa. Lo harus lihat ini ketika lagi di present, bukan cuma disimak. Lo pikirin, ide ini nuruninnya gimana? Lo harus kontak siapa? Lo harus bikinnya gimana? Vendornya siapa? Ketika nanti dieksekusi, eksekusinya gimana? Siapa nanti akan ngerjain? Budgetnya berapa? Make sense nggak? Baru terakhir gitu. Bengong dia. Gue bilang gini, kalau lo nggak pernah menerapkan berpikir holistik, berpikir torot seperti itu terhadap segala macam hal, semua akan jadi asal-asalan. Dan bahkan kalau di pekerjaan, itu bisa jadi nggak kejadian. Semua orang komplain gitu. Kan waktu kita membahas, gue udah posting di TikTok gue membahas mengenai ini kan, critical thinking, critical design, apa tuh istilah lo waktu itu? Design thinking sama critical thinking. Design thinking, terus kan gue bilang melempar ide layaknya petasan gitu, udah yang penting bunyi aja, abis itu nggak dipikirin apa. Ada yang komentar gini, tapi apa jadinya Kak kalau kita punya atasan yang selalu mematikan ide kita setiap kali kita melontarkan ide. Lama-lama itu akan membuat kita jadi tumpul nggak sih? Iya juga, Wet. Jadi what I'm trying to say is kita juga harus bisa learn to push and pull at the right time, the right place gitu. Jangan buru-buru memadamkan spark ide mereka gitu. Karena kan tujuan kita sebetulnya cuma pengen melatih mereka untuk kalau membuat ide itu harus thorough. Iya. Iya kan gitu. Merangsang. Iya. Bukan mematikan gitu. Karena buat ada juga loh ternyata orang-orang yang mentalnya tuh nggak sekuat itu gitu. Ketika atasannya bilang, oke, lu udah pikirin belum vendornya apa? Lu udah pikirin belum kejadiannya kayak apa? Lu udah pikirin belum di situasi negara tropis ide lu itu applicable apa enggak gitu. Kayak ada juga yang menganggap itu sebagai rejection gitu. Nah, gini. Disinilah pentingnya diskusi. Ya, menurut gue gitu. Karena kalau misalnya atasan yang jelek, ketika misalnya dia nanya nyecer gitu, terus kemudian diajak diskusi, Mas, Pak, saya nggak paham yang di part itu. Boleh nggak dikasih arahan? Lalu dia menolak memberi arahan atau dia tidak bisa memberikan arahan, itu jelek. Itu namanya tidak konstruktif, itu destruktif. Tapi ketika dia nyecer, kemudian oke, saya udah tahu part ini, tapi part yang sana saya nggak tahu. Boleh nggak saya dikasih tahu? Di situ terjadi diskusi. Dan menurut gue atasan yang baik pasti lebih menghargai yang kayak gitu, Bo. Ya. Setuju nggak lo? Karena jadi gini, oke, anak ini udah punya modal. Atasan yang baik akan mengempower dia, oke, part yang itu aku bantuin ya. Caranya begini, kamu kontak si ini. Kalau kamu nanti kesulitan, bilang ya, biar aku yang kontak. Tapi bukan berarti kemudian, boleh nggak Mas yang kontak? Nggak gitu, sayang. Bener nggak? Iya. Kamu dibayar untuk mengerjakan itu. Tugas saya memberikan arahan dan membantu kamu. Supaya pekerjaan itu terjadi. Gitu. Iya. Bener nggak sih? Betul. Sama, ini biar adil, biar kayaknya kita juga, biar adil lah kedua sisi ya. Sama kembali ke prinsip dasar komunikasi ya. Rata-rata it's not the message. When you try to convey a message, bukan kata-katanya, tapi cara penyampaiannya. Ya. Jadi intonasinya, facial expressionnya. Ketika lo ingin berusaha merangsang anak buah lo untuk berpikir thorough, ya kan? Please put
extra effort dengan intonasi, facial expression, jangan terlalu mengintimidasi gitu kan. Itu yang masih gue pelajarin sih, karena agak susah untuk tidak intimidating di tengah-tengah dengan, ya kadang-kadang leaders itu juga overwhelmed kan. Memang, karena kan kewajibannya banyak ya, nggak cuma itu aja. Betul. Sehingga dia kadang-kadang tuh yang suka dilupa sama leaders adalah itu tadi, memperhatikan bahwa kadang-kadang ada anak buahnya yang mungkin tertekan ketika ditanya seperti itu gitu. Ada yang mungkin merasa bahwa dia nggak siap gitu. Cuma ya mungkin leadersnya mikir kayak, ya gue mau cepat, ini mau kejadian, anak ini mesti perform, jadi cepat aja gitu. Jadi akhirnya jatuhnya kayak seolah-olah ngegas. Itu. Maaf, ketinggalan. Toro apaan tadi ya? Kacang sayang, kacang toro sayang. Toro teh naon tadi bahasa Indonesianya ya, Beb? Menyeluruh, holistik. Iya, menyeluruh. End to end. Ada yang bilang katanya punya bos kayak Kak Iwet sakit perut tiap hari. Oh, GERD sayang. Udah nggak sakit perut lagi. Sakit perut? Ya ampun, itu gejala awal sayang. Itu gejala awal sayang. Sakit perut, lu akan terima kasih sama Tuhan Yesus kalau lu cuman sakit perut. Makanya sayang, kalau masuk ruang meeting jangan bawa es kopi sayang. Kamu GERD pasti. Penyakit bawahannya Iwet itu bisa menentukan senioritas. Kalau anak baru sakit perut ya, medium gitu ya, udah kerjanya 3-4 tahun udah GERD ya. Tapi kalau udah 7-8 tahun itu udah usus buntu. Endoskopi sayang. Iya, itu udah pasti. Itu udah pasti. Aduh Tapi ya Iwet ya, gue juga masih belajar loh. Gue tuh nggak cuman memojokkan Iwet ya. Gue juga masih belajar ini ketika gue berbicara kepada keponakan gue, adik-adik gue, teman-teman gue gitu ya. Karena gue menyadari gitu, Wet, I don't want to say something hurtful. Gue tuh kan guru komunikasi. Gue tahu kan, intonasi nih gitu ya, yang melukai perasaan orang, intonasi nih. Jadi gue tahan gitu, jangan sampai intonasi gue melukai gitu. Kalau gue mau dismissive atau merendahkan gitu. Tapi yang susah tuh adalah ekspresi. Gak jadi bisa itu susah banget. Gue nggak ngomong, tapi muka gue tuh kayak merek korek api. Lo tau merek korek api? Ya, bener, itu susah banget. Apalagi untuk orang-orang ekspresif seperti kita, Bo. Iya. Kan ada orang yang memang poker face ya, yang memang mereka tuh bisa menahan ekspresinya sedemikian rupa. Wah, kalau gue sih nggak bisa gue. Iya, Tokai ya, mereknya ya. Aduh. Korek api gas, yes. Jadi gue lagi belajar tuh gitu untuk ekspresi gue tuh manis gitu. Iya. Itu tuh yang paling kesian tuh nggak lo sebenarnya siapa? Bukan anak buah gue, Bo. Apa? Si Cabi, Bo. Supir lo. Iya. Cabi tuh di sebelah gue setiap hari. Lo kebayang nggak kalau gue lagi kayak korek api gas itu ya? Lo tahu apa yang terjadi? Dia bukan GERD dia cukup kuat, perutnya kuat ya. Iya, tapi dia pelariannya ke makan, dia emotional eating. Supir lo nggak GERD, tapi supir lo emotional eating. Ya, tiap kali dia stres dia nyemil. Sama, sekarang kagetan. dia kagetan. Jadi ini cerita ini kalau misalnya gue masuk nih, misalnya pagi gini abis live tiba-tiba ada WhatsApp masuk apa masuk mobil tuh muka gue udah kencang tuh kan, set gitu. Dia langsung gini, wah tantangan nih hari ini, mari kita hadapi gitu dalam hatinya kali ya Nek ya. Terus salah dia juga, dia tuh selalu bilang, Mas duduknya di depan aja jangan di belakang, dia bilang gitu. Oh ya udah gue duduk depan.
Nyetir nih dia. Dia pengen sambil pegangan kali. Biar akrab, yes. Nyetir nih dia. Nyetir, tegang kan? Konsentrasi penuh dia. Ntar tiba-tiba telepon gue bunyi ayam. Itu kerap terjadi, Bo. Gue nggak bohong. Beneran. Gak sehat loh. Kalau nyetir sambil tegang itu, Nek. Lu gak boleh loh, Nek. Lu gila ya. Pernah satu kali dia kaget. Bukan telepon gue yang bunyi. Bis Transjakarta klakson. Di samping dia. Kalau itu gue juga kaget sih. Gue kalau lagi nyetir sendiri, bis Transjakarta bunyi di samping gue tuh gue juga kaget. Itu juga gue kaget sih. Lo tahu rasanya ya, lo relate sama dia ya. Iya, itu. Dan gue kan sendirian ya, gue ngakak sendiri sih. Aduh capek. Ya, pernah ngalamin nih nggak yang suka nyetir, tiba-tiba bis Transjakarta dekat banget sama lu, terus dia honking, terus lu lagi bengong gitu, terus lu kaget. Lu pernah ngalamin kan? Ya kan? Ya kan? Lu kalau kayak gitu ekspresi lu gimana? Iya, gue kan gue gitu. Terus biasanya habis itu ya gue gini, Iya sama. Gue gini, lu gila ya gue bilang. tapi gue nggak buka kaca kan, gue cemen. Iya, dia juga nggak buka kaca. Wah, dia gitu. Gue gitu. Aduh, capek. Kagetnya maskulin ya. Iya. Aduh, capek banget. Lu udah ngabisin energi gue nih. Gila, lu yang hari ini serius banget ngecerita teman lu 40. Udah, besok gua nggak mau bahas 40, gue udah nggak mau bahas. Kayaknya kita kayak ke orang tua ngomongin 40 tahun mulu. Emang udah tua. Ya udah, nggak usah dibahas. Aduh, capek. Itu tuh sama kayak orang miskin ngomongin kemiskinan, lu capek kali. Orang kaya ngomongin kekayaan, lu capek. Masih banyak dari kehidupan ini yang bisa digali deh. Tapi kan lu udah membantu orang-orang yang pada bingung. Lu lagi mungkin galau. Aduh, capek. Udah jam 8. Iya, lu mau meeting, gue udah tahu. Lu udah pakai baju begitu. Ya, gue mau ke Cisauk hari ini. Di mana sih Cisauk itu? Google dong. Nggak tahu, gue kemarin kenalan sama orang di Tinder Cisauk. Gue gini, Cisauk di mana? Jawaban dia gitu. Google dong. Gue gini, judes amat lu. Berarti nggak lanjut ke itu dong, video call Instagram? Ya enggak lah, orang gue nanya manis-manis Cisauk di mana tuh? Google dong. Gue langsung gini, Mas, I'm just making conversation. Hello. Oh, deket Eon, BSD. Good luck deh, jangan lupa paspor. Hari ini lo pergi nggak? Kemana? Iya, gue nanya, lo pergi nggak? Pergi dong, gue undangan Seba tuh jam 5.30. Jam 12 gue foundation lapis 1. Terus kan I let it sit foundation lapis 1. Jam 2 gue foundation lapis 3. Jam 2.30 baru gue blush on. Blush on dalam, yes. Baru bedak tabur. Lo tau kan kalau gue naruh bedak tabur tuh gue nggak pakai blush. Enggak, bedak tabur gue tuh gue tebar ke atas baru gue gini. Terus dia jatuh. Baru begini, it trickle down on my face gitu, baru. Itu sama kayak parfum ya, lo semprot ke atas, you walk on it ya. Yang paling sebel ya, lu udah nyemprot parfum ke atas, tiba-tiba kunci lu ada yang ngetok, dan lu harus buka pintu, ya. Terus lu jalan, ya itu parfum jatuhnya ke lantai kamar mandi dong.
Tidak tepat sasaran anjay. Udah jam 8, besok kita ketemu lagi ya guys. Sampai ketemu besok ya everybody. Blessings. Bye.